Oke, selamat datang teman-teman semuanya di video pembelajaran kali ini. Di sini kita akan belajar tentang materi TPA, yaitu teori bilangan, operasi aljabar, dan eksponen. Nah, di sini saya sudah menyajikan beberapa materi yang sering sekali diujikan. Jadi, ini hanya beberapa materi saja yang penting-penting saja. Oke, yang pertama kita langsung masuk materinya saja di teori bilangan. Nah, yang penting di sini yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya adalah jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu sendiri ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini artinya bahwa bilangan yang terdiri dari angka, mulai dari negatif, 0, positif. Pokoknya intinya bilangan tersebut tidak ada koma atau pecahan, gitu. Seperti itu. Karena kalau dia pecahan, dia nanti akan menjadi bilangan desimal. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli ini adalah bilangan positif yang bilangan yang dimulai dari 1 dan seterusnya. Jadi ini tidak termasuk dari negatif atau 0. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional ini bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat, yaitu A per B, di mana A dan B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya 1/2, 3/5, seperti itu. Kemudian lanjut untuk bilangan rasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti log 10, 2, dan lain-lain. Kemudian ada bilangan cacah, bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Oke, kemudian ada bilangan prima, ini bilangan yang hanya dapat dibagi 1 atau faktorialnya 1. Nah, contohnya itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, biasanya bilangan-bilangan prima ini nanti keluar pada tes yang numerik. Tes numerik yang kita menjawab angka-angka selanjutnya seperti itu. Ini perlu diperhatikan ya untuk angka bilangan prima ini. Kemudian dalam operasi hitung, apa yang perlu diprioritaskan? Yang pertama tentu saja dia ada tanda kurung, yang di dalam kurung maka akan dihitung terlebih dahulu. Kemudian operasi pangkat dan akar, kemudian kali dan bagi, dan yang terakhir adalah tambah dan kurang, seperti itu. Kemudian sifat-sifat operasi aljabar. Nah, ini mungkin sudah sering teman-teman temui. Pertama, kumulatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Kemudian untuk asosiatif, A tambah B tambah kurung ditambah C sama dengan A tambah B tambah C, ini dalam kurung. Begitu juga untuk perkalian. Kemudian sifat distribusi ini yang cukup sering juga dikeluarkan di tes, dimana A kali buka kurung B tambah C ini sama dengan A kali B tambah A kali C, jadi ini dikalikan ke dalam gitu. Begitu juga berlaku apabila negatif, juga di perkalian ke dalam, jadi A kali B dikurang A kali C. Nanti soal-soal biasanya ini nanti menanyakan X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti itu. Ini untuk contohnya 7 kali buka kurung 5 tambah 6 sama dengan ini 7 dikali 5 ditambah 7 dikali 6. Nah, hasilnya nanti sama. Nah, di sini di materi saya juga udah merangkum rumus-rumus yang perlu teman-teman hafalkan dalam operasi. Nah, sebenarnya tidak perlu dihafalkan, itu bisa. Cuman kalau teman-teman mau menghemat waktu pengerjaan, saran saya perlu menghafalkan rumus-rumus ini. Jadi agar lebih cepat dalam mengerjakan soal. Karena memang kan TPA atau TIU itu kan di defaultnya sebenarnya bisa dikerjakan. Cuman yang menjadi tantangannya adalah gimana kita dapat menyelesaikan sebanyak-banyaknya soal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi untuk rumus-rumus ini silakan teman-teman boleh screenshot dan saya sarankan untuk dihafalkan. Nah, pertama untuk rumus kuadrat, dimana misalkan A tambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah 2B ditambah B kuadrat. Dari mana hasil ini? Ini adalah dari A tambah B. Ini kan D A tambah B. Nah, ini kan diperkalikan ke dalam, dikalikan ke sini, dikalikan sini, ini dikalikan ke sini. Jadi A kuadrat ditambah AB ditambah
AB ditambah B kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini hasilnya dari sini. Kalau misalkan teman-teman tidak menghafalkan ini, teman-teman akan mencarinya dengan cara seperti ini. Ini kan akan menghabiskan sedikit waktu kan dibanding langsung menghafalkan ini. Akan dihafalkan aja, kemudian yang apabila dikurang dia juga perlu dihafalkan, yang berbeda hanya di bagian sini. Di sini negatif, karena kan ini negatif. Sedangkan kalau ditambah di sini positif. Yang itu saja. Kemudian bagaimana jika A kuadrat dikurang B kuadrat? Nah, ini merupakan hasil penyederhanaan dari A tambah B, A kali A kurang B. Ini silakan dihafalkan, jadi ketika nanti ada soal dalam jenis apapun, kita tahu untuk menyederhanakannya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan A tambah B tambah C kuadrat? Ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC. Silakan teman-teman bisa menghafalkan ya. Dan saya biasanya yang keluar adalah yang kuadrat, yang ini kurang B kuadrat, yang ini juga ini, kemudian yang pangkat 3 juga biasanya kadang keluar sih. Nah, kalau pangkat 3 kan kita nanti nyarikan A tambah B kali A tambah B. Ini kan sampai, ini kan yang pangkat 3 ya. Kalau ini kita kalikan satu per satu, ini kan kita dapat ketemu 2 A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan A tambah B. Ini kan akan menghabiskan waktu kita ya. Sedangkan kalau kita tahu hasilnya itu seperti ini, itu kan lebih sederhana lagi, lebih gampang, lebih mudah lagi, lebih hemat waktu lah pokoknya. Kemudian yang A kurang B pangkat 3 juga seperti ini hasilnya. Yang A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 juga hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini juga silakan dihafalkan. Kemudian kalau dia pangkat dan akar seperti apa? Nah, ini sifat-sifatnya aja ya. Ini A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M tambah N. Ini sudah sederhana, sudah umum juga. Kalau dia per, maka dia dikurang. Kemudian kalau dia dalam kurung, maka dia dikali. Kalau dia seperti ini, ketika dia ada akar, ini akar N sama dengan ini juga akar N, maka bisa disederhanakan akar N yang di dalamnya kita kalikan seperti itu. Oke, silakan ini bisa dihafalkan teman-teman. Kemudian bagaimana merasionalkan penyebut? Di sini ketika misalkan ada akar B, maka kita bisa merasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya. Jadi ini kita kalikan akar B per akar B. Jadi nanti hasilnya A per B akar B. Seperti itu. Karena ini kan ini dikali akar B kali akar B kan dia sama dengan B. Sedangkan yang akar B ini dari sini, hanya dari sini. Kemudian ketika dia penyebutnya adalah akar B tambah akar C, maka kita merasionalkannya dengan mengkalikan penyebut, namun dia minuskan. Nah, seperti itu dibalikan. Jadi ketika dia di sini soalnya adalah positif, kita akan mengalihkan dengan penyebutnya tapi diganti menjadi negatif. Ketika dia soalnya adalah negatif, maka kita akan mengalihkan dengan penyebut yang positif. Jadi nanti hasilnya bisa dirasionalkan seperti itu. Kan ini juga bisa teman-teman screenshot ya. Kalau mau nanti bisa filenya dibagikan. Kemudian akar di dalam akar. Nah, ketika ini bentuk seperti ini juga kadang keluar di soal, misalkan kayak akar 2, di sini nanti dia 3, kemudian nanti dia 2 dari 4. Nah, ini nanti bisa dirasionalkan dengan seperti ini. Jadi ini dikalikan berapa? Kali 4, 12 akar 4, seperti itu. Bisa juga seperti itu, atau mungkin nanti angkanya dia agak dibesarkan kayak 64 gitu. Itu bisa teman-teman cari gitu. Kemudian kalau misalkan seperti ini,
Ini adalah penyederhanaan, adalah akar A ditambah akar B. Ketika dia bentukannya seperti ini, maka dia hasilnya seperti ini. Kemudian bentuknya seperti ini, silakan ini dihafalkan saja semuanya. Atau semakin teman-teman semakin sering mengerjakan soal, ini akan terhafal dengan sendirinya, seperti itu. Kemudian ada tabel angka yang harus, ini saya sarankan harus dihafal, karena ini akan sangat menghemat waktu dalam teman-teman mengerjakan soal bilangan, peneralaan bilangan. Nah, ini adalah pecahan-pecahan yang sering atau cukup sering lah keluar di beberapa soal tes. Jadi nanti misalkan ketika soalnya kayak 1/2 ditambah 0,125 ditambah 62,5% dan selanjutnya, dan kemudian dia jawabannya adalah kayak dalam bentuk ada 0 dalam bentuk desimal misalkan, atau bisa jadi juga pilihannya itu dalam bentuk pecahan misalkan, atau bisa pilihannya itu dalam bentuk persen gitu. Nah, teman-teman kan ini harus menghitung dalam satu jenis ya. Nah, jadi ketika kita tahu ini berapa, misalkan pilihannya adalah angka desimal, kita tahu kita ini akan mengubah 0,5 jadi 1/2 ini jadi 0,5 ditambah 0,125 ditambah 62,5%, ini berapa ini? 65% ini segini, kemudian dia 0,625, jadi kita langsung bisa tahu. Kemudian kalau misalkan dia adalah pilihannya dalam bentuk persen, ini langsung kita tahu kayak oke, 1/2 itu 50%, 0,125 itu berapa persen? Di sini 0,125 itu segini, 12,5%, kemudian ditambah 62,5%. Jadi ini lebih mudah ya, karena kita tahu. Karena biasanya angka-angka ini adalah angka-angka yang sering gitu, angka-angka yang biasa. Biasanya 3/8 ini biasa, 5/6 juga, sama 5/8 juga. Sebenarnya semuanya sih biasa sih keluar. Jadi mungkin silakan dihafalkan saja ini tabelnya. Bagus ini, bagus. Tabel ini. Silakan dihafalkan. Kemudian oke. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang pertama. Ready ya? Untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Di sini ada soal akar A tambah akar B dikuadratkan dikurang akar A akar B dikuadratkan sama dengan berapa. Nah, kita tahu tadi ketika ada bentuk seperti ini kan hasilnya tadi yang di warna hitam tadi kan. Ini kan A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B tambah 2AB ditambah B kuadrat ini kan. Kalau misalkan dia minus, di sini minus berarti di sini minus, plus minus kan. Nah, kalau dari sini kita bisa kerjakan, misalkan akar A kali akar A itu A kan. Akar A kali akar A dia A. Nah, kita pisahkan deh. Ini akar A ditambah B akar B kuadrat sama dengan ini kan akar A dikali akar A kan. Berarti A ditambah 2 akar A akar B ditambah B gini. Kemudian yang ini kalau dia akar A dikurang akar B ini kuadrat sama dengan A dikurang 2 akar A akar B ditambah B. Kemudian ini dikurangkan kan, nih dikurang nih, kurangkan saja, ini kan habis, kemudian ini juga habis. Nah, kemudian ini 2 akar A akar B dikurang minus 2 akar A akar B sama dengan 4 akar A akar B. Ini kan bisa disederhanakan jadi 4 akar A kali B. Kan sama aja kan, yang sifat akar tadi. Jawabannya adalah E. Kemudian, nah yang ini. Ya, silakan dibaca dulu soalnya. Gunakan saja cara pengerjaannya mudah seperti ini. Misalkan X ini kan kita lihat di sini ada angka 7434, 7430, 7432. Angka ini kan unik gitu loh. Unik. Ketika kita memasukkan ke dalam rumus ini,
rumus yang ini, kita bikin dalam rumus yang ini, yang rumus kuadrat ini, kita bisa mengerjakannya dengan mudah sekali seperti ini, teman-teman lihat ya. Kemudian ini X sama dengan 74, ini kita bisa ubah menjadi 7432 dikurang 2 dikali 7432 ditambah 2. Kenapa kita melakukan seperti ini? Jadi ketika nanti 74, ini kan cara penyederhanaannya adalah 7432 dikali dengan 7432 di sini kan. Nah, ini kan menjadi kuadrat agar dia nanti habis kita kurangkan ke yang ini, minus 7432. Ini kan selanjutnya minus 7432 kuadrat. Nah, kita cek dulu ini benar atau enggak. 7432 dikurang 2 sama dengan 74. Oh, sorry. Biar dia sama gitu. Nih. 7432 tambah 2 sama dengan 7434. 7432 dikurang 2 sama dengan 7430. Kemudian dikurang 7432 kuadrat. Sama kan? Sama. Kita sebenarnya cuma mengubah-ubah bentuknya, jadi gampang dikerjakan. Nah, kemudian ini pengerjakannya sederhana kan, silakan dikerjakan, diselesaikan. 7432 kali 7432 ini kan 7432 kuadrat. 7432 dikali minus 2, ini minus berapa nih, nggak usah dikerjain deh karena dia nanti habis juga kan. Nih 2 kali minus 2 kali ini kali 7432, kemudian ini dikali ini ditambah 2 kali 7432, kemudian ini kesini dikurang 4. Ini lanjut dikurang 7432 kuadrat. Nah, ini kan habis ke sini, ini habis ke sini, ini juga habis kan. Ini hasilnya adalah minus 4. Jadi X kita simpan dulu nih. X sama dengan minus 4. Nah, sekarang lanjut ke Y-nya. Lihat 2564 kuadrat dikurang nih, agar menghabiskan ini kan ini plus 2, ini minus 2 kan. Jadi kita melakukan hal yang sama seperti yang X tadi, 2564 ditambah 2, ini dikali 2564 dikurang 2. Oke, 2564 kuadrat kurang ini 2564 kuadrat. Ini kan plus minus nanti ya, ini dikali ini sama ini kali ini, jadi nanti 0 kan. Nanti sisanya tinggal ini. Tunggu dulu. Oh iya, benar. Ini sisanya tinggal ini. Ini minus 4. Kemudian ini dikurang ini habis. Dan ini minus seperti dia plus 4 atau sama dengan 4. Y sama dengan 4, berarti si X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Mudah kan? Daripada dikalikan semuanya, stop it. Kemudian yang soal yang ketiga. Lanjut ya. Jika Q adalah bilangan bulat, di mana X 3Q kuadrat tambah 5 dan Y sama dengan minus 2Q kuadrat tambah 8. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, dari sini kita udah langsung bisa lihat kan ya, kalau Q-nya ini kan dikuadratin. Jadi sebenarnya berapapun nilainya, udah jelas nilai X-nya itu pasti lebih besar, karena di sini ada 3 kali Q kuadrat, sedangkan ini minus 2 kali Q kuadrat tambah 8. Misalkan kita 1 nih, misalkan 1, 3 tambah 5, 8. Y-nya misalkan di sini 1, maka ini minus 2, ini sama dengan 6. Jadi X sama dengan X lebih besar dari Y. Ini A. Ini kan? Ya dong. Kemudian nomor 4. Dan nomor 4, selisih dua bilangan positif adalah 5.
jumlah kuadratnya sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kedua bilangan itu adalah, misalkan bilangannya adalah asal A dan B ya teman-teman ya. Kemudian yang pertama dia bilang selisih dua bilangan positif, dan ingat bilangannya adalah positif ya, adalah 5, berarti A dikurang B sama dengan 5. Jumlah kuadratnya berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut. Kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut berarti A tambah B kuadrat. Nih, 1500 kurangnya, dikurang 1500. Berarti apa nih yang bisa kita sederhanakan? Pastinya yang ini kan. Bisa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, ini kan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat dikurang 1500. Nah, ini habis. Kemudian pindah ruas, 2AB sama dengan 1500. Berarti A kali B sama dengan 7, berapa nih? 750. Iya kan? 750. Kemudian tadi kita ketahui di sini A kurang B sama dengan 5, jadi A sama dengan B. Jadi A sama dengan 5 ditambah B. Dimasukkan ke sini. Berarti lanjut ya, ke sini aja di bawah. Berarti 5 tambah B kali B sama dengan 750. Ini kalikan ke sini, kalikan sini. Berarti B kuadrat ditambah 5B sama dengan 750. Sekarang pindahkan B kuadrat ditambah 5B dikurang 750 sama dengan 0. Nah, ini faktorkan, dia bisa menjadi ya seperti ini. B, karena ini minus, pasti dia plus minus. Sini minus. Nah, ini kita cari dua angka yang ketika dia dikalikan hasilnya 750, ketika dia dikurangkan hasilnya 5. Berapa? 25, 30 dan 25 kan. Nih, berarti ini sini 30. Ini positif, artinya lebih besar ya yang 30, kemudian di sini 25. Nah, dari sini kita bisa ketahui B itu sama dengan minus 30 atau B sama dengan 25. Tadi keterangan di sini adalah kedua bilangan positif, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah ini, B sama dengan 25. Nah, kita pindahkan ke sini. B 25 berarti A sama dengan 30. Nah, jumlah kedua bilangan tersebut 30 ditambah 25, maka dia 55. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Umur Dani dan Cika adalah 9:8. Selisih umur Dani dan Cika 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah, sebenarnya mudah sih ini teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya. Ini bisa nih, kita coba cari soal yang mungkin agak sulit untuk diselesaikan. Yang ini sama kayak tadi yang di atas soalnya, silakan bisa dicoba. Soal nomor 10 nih. Soal nomor 10 kita lihat nih. Ini kan kayak oke, angkanya banyak, tapi ini bisa kita sederhanakan cara pengerjaannya. Kita sederhanakan 524 dibagi 2 itu sama dengan apa? 262 kuadrat dikurang 476 dibagi 2 itu 238 kuadrat. Nah, ini kan A kuadrat dikurang B kuadrat kan. Nah, coba kita lihat tadi yang ditaruh itu ketika ada A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B, iya kan? Nah, silakan teman-teman masukkan. Nah, ini sama dengan A ditambah B dikali
A dikurang B, ya kan? Nah, langsung aja di bawah ini, berarti 262 ditambah 238 dikali 262 dikurang 238. Ini berapa? Ini 500, kemudian dikali dengan ini 24. Nah, sama dengan berapa nih? 1200. 12.000. Jawabannya A. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya, ini operasi persamaan ini bisa digunakan ke pengerjaan ini. Nah, ini kalau kita kerjakan nomor 9 sama dengan berarti 17 ditambah 13 dikali 17 dikurang 13 per 5 kali 24 sini kan, jadi ini berarti 30 kali 13 4 ya, per 5 kali 4 5 kali 24. Ini bagi 3 dia 8, bagi 3 10. Ini habis, ini 2, ini 2, ini habis ya, 1 dikurang 16,67% dikurang 0,67. Nah, kita lihat nih 16,67%. 16,67% ini 1/6 tadi, kemudian 6,7 ya, 6,67 apa ya, 0,67 tadi 0,67 kan, 1/6 sama, soalnya tadi adalah 0,67 kalau nggak salah, ini 2/3, 1/6 sama 2/3, 1/6 dan 2/3, 1/6 dikurang 2/3. Nah, misalkan ini dipersamakan ke 6. Nah, bagi 1 ini 6 dikurang 1 dikurang 4, 1/6. Ini nggak ada 1/6 itu berapa? 1/6 0, kalau dia di tabel itu 0,167 A. Seperti itu. Ini soalnya masih ada beberapa, mungkin nanti teman-teman bisa menyelesaikannya sendiri. Dan di sini saya udah memberikan ada sampai 20 soal. Nanti teman-teman bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, silakan boleh menghubungi di sini. Boleh di email atau di DM di TikTok. Oke, selamat belajar teman-teman dan good luck.